Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Dwi Cahyo, mahasiswa dari UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Ya, saya di sini ingin menjelaskan penjelasan mengenai organ bicara pada manusia dalam ilmu fonetik. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah fonologi bahasa Arab. Pengertian organ bicara. Alat ucap adalah istilah yang merujuk pada perangkat manusia yang terdapat di antara dua bibir dan dua paru-paru yang berkontribusi sehingga menyebabkan terbentuknya suara. Alat ucap mencakup dari organ bicara, yaitu organ-organ yang menyertai secara langsung dalam proses pengeluaran suara. Alat ucap dan organ-organnya merupakan salah satu bahasan pelajaran yang sangat penting, di mana ia merupakan sumber keluarnya suara linguistik atau satu titik di mana suara itu terbentuk dan disebut ucapan. Pengucapan itu membutuhkan tempat yang khusus dari organ-organ bicara, atau dengan cara menggerakkan organ bicara dan mengaktifkannya dengan cara yang telah ditentukan. Kamal Bashir yang menjelaskan beberapa hal yang dapat digunakan untuk mendeteksi hal apa saja yang mengenai organ bicara, yaitu 1. Istilah organ bicara adalah istilah metamorfosis atau bersifat majas. Organ bicara tidak mengeluarkan bunyi perkataan, melainkan ia memiliki fungsi lain yang juga sangat penting, umpamanya lidah. Fungsi lidah yang lainnya yaitu merasakan dan menggerakkan makanan. 2. Organ bicara terdiri dari organ-organ yang tidak banyak, tapi mereka saling menyempurnakan. Ia merupakan sistem yang memiliki tingkat presisi dan disiplin yang tinggi. Bunyi menjelaskan secara spesifik mengenai segala hal, seperti ba misalnya, karena ba itu merupakan suara yang timbul dari bibir, dan bibir ini sendiri pas suara ini dengan karakteristiknya. Maka ketika dikeluarkan huruf ba, maka udara akan berhenti oleh terkatupnya bibir. Pita suara cenderung bergetar dengan cara tertentu. Dengan demikian, bunyi digambarkan sebagai stabil, eksplosif, lisani luar biasa. 3. Tidak semua organ bicara itu bergerak atau menerima pergerakan. Kebanyakan organ bicara itu tetap atau tidak bergerak, atau sedikit mengalami pergerakan. 4. Alat ucap terhadap organ bicara dan struktur dasarnya itu sama bagi setiap manusia, tidak berbeda dari satu dan yang lainnya, atau dari satu golongan dengan golongan lainnya. Alat ucap terbagi berdasarkan sifatnya pada organ yang bergerak dan organ yang tidak bergerak. Organ yang bergerak yaitu bibir, lidah, langit-langit lunak, anak lidah, dan pita suara yang ada di dalam tenggorokan. Adapun organ yang tidak bergerak yaitu gigi, gusi, dan langit-langit keras. Alat ucap ditinjau dari segi penempatannya, terbagi kepada supraglotal di atas kerongkongan, glotal dalam kerongkongan, subglotal di bawah kerongkongan. Dan di bawah ini merupakan gambar yang menjelaskan tentang alat ucap dan organ bicara. Inilah gambar alat organ bicara pada manusia. 1. Itu adalah bibir atas dan bawah, 2 gigi, 3 gusi, 4 langit keras, 5 langit lunak, nomor 6 anak lidah, nomor 7 pinggir lidah, 8 tengah lidah, 9 tengah lidah, 10 pangkal lidah, 11 akar lidah, 12 tenggorokan, 13 epiglotis, 14 pita suara, 15 kerongkongan, 16 pipa udara, 17 paru-paru. B. Alat ucap dan organ bicara. 1. Paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bersifat elastis yang dapat berkembang dan mengumpis. Organ ini terdiri dari penampung udara, saluran udara, dan pembuluh darah. Paru-paru yang terdiri dari bagian kiri dan kanan dihubungkan dengan saluran oleh 2 cabang penyalur udara. Pengembangan dan pengempisan paru-paru terjadi akibat tekanan yang dilakukan oleh rongga dada dan dekat rongga dada secara serempak. Gerakan paru-paru ini terjadi sesuai dengan perimbangan temperatur udara di dalam rongga dada dengan temperatur udara di luar tubuh manusia. Apabila temperatur di dalam paru lebih tinggi dari temperatur di luar tubuh manusia, maka pengeluaran udara atau penghembusan napas akan terjadi leluasa. Sebaliknya, apabila temperatur udara di luar tubuh manusia lebih tinggi, dari temperatur di dalam rongga dadanya, maka pengeluaran udara atau penghirupan udara
atau penarikan napas. Oleh karena itu, di dalam ruangan yang sempit dan penuh sesak dengan manusia akan terasa sulit bernapas karena temperatur di luar sudah lebih tinggi dari dada, sehingga paru-paru yang ingin mengeluarkan udara yang ada di dalamnya akan mendapat penolakan dari luar. Dalam berbicara, udara yang berasal dari keluar dari paru-paru mutlak sangat diperlukan. Mengingat bahwa bunyi bahasa Indonesia dan bahasa Arab tidak ada yang menggunakan udara yang berasal dari luar, tetapi semua menggunakan udara yang keluar dari paru-paru. Tempo yang digunakan dalam penarikan dan pengembusan napas adalah sama ketika tidur atau istirahat. Sedangkan saat lelah dan sakit, tempo untuk menarik napas tampak lebih panjang. Paru-paru umpama dua bentuk kerucut yang di dalamnya ada pergantian oksigen yang bertukar dengan keluarnya karbon dioksida. Dan cara menggerakkan kedua paru-paru yaitu dengan cara diletakkan dan ditekan dan dikontrol oleh diafragma dan toraks. 2. Pipa udara. Pipa udara merupakan tabung yang terbuat dari tulang rawan dalam bentuk cincin yang tidak sempurna, yang terhubung satu sama lain melalui selaput lendir. Diameter pipa itu 2 cm sampai 2,5 cm, panjangnya sekitar 11 cm, dan dibagi menjadi 2 cabang. Masing-masing cabang menuju paru-paru. 3. Tenggorokan. Tenggorokan adalah sebuah rongga yang terletak di antara kerongkongan dengan mulut yang bentuknya mirip dengan pipa. Apabila pangkal lidah mundur dan menekan dinding tenggorokan, maka rongga tenggorokan tersebut menjadi menyempit sehingga mempengaruhi arus udara yang datang dari paru-paru. Tenggorokan ini merupakan makhraj dari beberapa huruf bunyi Arab seperti ain, ha. Dalam ilmu tajwid, huruf-huruf tersebut disebut huruf halakiyah. Tenggorokan juga merupakan kotak kartilago yang terletak pada pipa atas dan terdiri dari 3 kartilago, yaitu 1 tiroid, kurang membulat dari belakang dan lebar menonjol dari depan. Bagian yang paling menonjol itu disebut yakun. Ia lebih menonjol pada pria dibanding wanita. Kedua, krikoid, bentuk cincin dan merupakan satu-satunya cincin lengkap di seluruh saluran pernafasan. Bagian posterior lebih tinggi daripada bagian anterior dari cincin. 3. Arytenoid. Ini merupakan 2 buah di atas tulang rawan kedua dari belakang dan dapat meluncur ke bawah dan memutar dalam posisi berbeda. Ketiga aspek ini terdapat di tenggorokan pita suara. Tenggorokan dan pita suara sebenarnya adalah 2 batang dari otot yang terhubung menjadi satu tekstur. Keduanya memanjang secara horizontal dari belakang ke depan, di mana mereka terhubung ke jaringan luar melalui jaringan hieraksis yang disebut yakun. Keduanya dipenuhi oleh gerakan horizontal. Dan di antara pita suara terdapat vakum atau slot yang disebut dengan glotis. Dan pembukaan glotis menyebar dan berkontraksi dalam proporsi berbeda dengan bunyi. Maka dari itu, ketegangan pita dan kesiapan mereka bergetar, maka setiapnya bertambahnya tegangan akan bertambah pula tegangan di kali kedua. Maka dari itu berbedalah tingkatan bunyi. Glotis pembunyi tutup ini dinamakan corong dan fungsi aslinya biasanya disebut katup, yang melindungi jalan pernafasan ketika menelan. Kedua pita suara bergetar melalui diafragma dan konstriksi. Ketika 2 valve meninggalkan celah atau fluid yang disebut glotis, penggunaan pita suara dan penyempitannya disebut getaran dan pembuangan yang akan mengikutinya pembuangan yang setara dengan satu getaran yang sama. Frekuensi getaran dikali kedua disebut frekuensi bunyi. Maka ketika dikatakan bahwasannya bunyi itu memiliki 141 derajat, maksudnya bahwa pita suara bergetar 141 kali dikali kedua ketika menyuarakan bunyi tersebut. Pita suara memiliki 3 situasi yang masing-masing menghasilkan berbagai jenis suara, yaitu pertama, kondisi renggang. Pita suara dalam keadaan menjauh, udara masuk ke paru-paru melalui tenggorokan tanpa ada halangan. Dalam hal ini disebut tidak bersuara. Seperti dalam huruf Arab ada ha, ho, ka, sha, so, to, ta, fa, sa. Atau dalam bahasa Indonesia ada huruf P, F, T, S, C, S, Y, K, dan H. Kedua, kondisi bergetar. Pita suara berada dalam keadaan bergetar dan pita dalam keadaan ini tidak terkatup dan udara dari 2 paru-paru akan dibuka dan ditutup oleh glotis dengan mudah. Maka dalam keadaan ini disebut bersuara seperti huruf hijaiyah adalah a, go, ja, ro, nun, la, za, da, do,
zo, za, wa, mim, ba. Atau dalam bahasa Indonesia ada huruf N, L, Z, D, V, W, M, B, G, J, R dalam bahasa Indonesia. Ketiga, kondisi rapat. Pita suara tertutup udara dari paru-paru tidak bisa keluar, kecuali apabila ditekan dengan kuat. Maka dalam keadaan ini disebut tekanan kuat. Suara keras seperti hamzah dalam bahasa Arab dan K dalam bahasa Indonesia. 4. Rongga di atas kerongkongan. Ini merupakan titik daring yang menguatkan bunyi setelah melewati pita suara di tenggorokan. Dan rongga yang terletak di atas tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rongga hidung, rongga mulut, dan rongga tenggorokan. 5. Lidah. Lidah merupakan organ yang paling penting dalam pengucapan bunyi. Lidah merupakan organ yang fleksibel, yang paling banyak di dalam mulut. Ia terdiri dari sejumlah besar otot yang memungkinkannya untuk bergerak, menyusut, merenggang, dan memelintir ke setiap arah. Fleksibilitas lidah menjadi titik fokus untuk mengeluarkan sebagian besar suara linguistik ketika bertemu dengan organ manapun. Lidah memiliki 5 unsur, yaitu ujung lidah, pinggir lidah, tengah lidah, pangkal lidah, dan akar lidah. Kelima bagian dari lidah ini seperti organ bicara lainnya yang bergerak ketika mengucapkan sebagian besar suara. Perhatikanlah tabel berikut ini yang menunjukkan suara yang masing-masing saling mengikuti dan suara apa yang dihasilkan. Ada bagian 1, yaitu ujung lidah dengan gigi atas dan bawah menghasilkan suara sa, za, dan zo. Sementara ujung lidah dengan gigi atas dan gusi menghasilkan bunyi ta, da, to, do, la, na. Ujung lidah dan gusi sa, so, ro, za. Dan bagian kedua, pinggir lidah, yakni dengan langit keras menghasilkan bunyi jim dan sya. Bagian ketiga, tengah lidah, yaitu dengan langit-langit keras menghasilkan suara huruf ya. Bagian 4, pangkal lidah dengan langit-langit lunak menghasilkan huruf kaf, ain, ho, waw. Sementara pangkal lidah dan anak lidah menghasilkan huruf ko. Akar lidah dengan dinding tenggorokan menghasilkan huruf h dan a, h dan ain. Catatan, ada beberapa bunyi yang tidak menyertakan lidah dalam pembentukannya secara langsung, yaitu 2 huruf yang timbul dari bibir, mim dan ba, dan suara yang timbul dari gigi dan bibir bawah, fa, dan suara tenggorokan, ha, a. 6. Langit-langit mulut. Langit-langit mulut yaitu bagian yang setara dengan lidah dan terkait dengannya dalam situasi tertentu. Dalam menghasilkan bunyi tertentu, langit-langit termasuk organ yang pasif, kecuali langit-langit lunak yang bisa bergetar mundur ke belakang dan bekerja sama dengan tekak untuk membuka dan menutup saluran udara ke hidung. Bagian-bagian langit mulut meliputi pertama gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak lidah atau tekak, yaitu bagian terakhir dari langit-langit mulut. Ia bergerak ketika bertemu dengan dinding tenggorokan yang menyempurnakan pemblokiran rongga belum, maka keluarlah semua udara dari paru-paru melalui mulut. Dan ketika suara itu jatuh, biarkan udara melewati rongga hidung. Itu menyebabkan keluarnya suara yang bersumber dari hidung. 4 bagian dari langit-langit mulut ini adalah organ bicara yang tetap, yang saling membantu dengan organ bicara yang lain dalam pembentukan suara seperti yang dijelaskan tabel di bawah ini. Bagian pertama, gusi dengan ujung lidah timbul suara huruf za, sa, so, dan ro. Gusi dan ujung lidah dan gigi menghasilkan suara ta, da, to, do, lam, nun.
Bagian kedua, langit-langit keras dengan pinggir lidah menghasilkan huruf ho dan shin. Langit-langit keras dengan tengah lidah menghasilkan suara ya. Langit-langit lunak dan pangkal lidah menimbulkan suara kaf, koin, ho, dan waw. Anak lidah dan pangkal lidah menghasilkan suara kof. 7. Gigi. Gigi yaitu gigi atas yang merupakan organ bicara yang tetap, dan gigi bawah merupakan organ bicara yang bergerak. Setiap dari keduanya memiliki tugas yang penting dalam pembentukan suara atau bunyi. Fungsi gigi sebagai organ bicara sangat jelas karena merupakan penghambat udara yang datang dari paru-paru, sehingga tidak keluar secara serentak dari rongga mulut. Maka suara tidak akan ada hanya dengan satu organ saja dari organ-organ yang lainnya, melainkan saling membantu dengan orang bicara yang lain. Tabel di bawah ini menunjukkan kontribusi antara gigi dan bunyi. Gigi atas dan bibir bawah membentuk suara huruf hijaiyah yaitu fa. Gigi atas dan bawah dan dengan ujung lidah menghasilkan bunyi sa, za, dan zo. Gigi di ujung lidah dan gusi menghasilkan huruf ta, da, to, do, lam, nun. Papan bibir. Bibir merupakan organ bicara yang dapat bergerak ke setiap arah dan memiliki situasi berbeda-beda ketika berbicara. Maka ketika bibir merapat udara, tidak mungkin keluar kemudian udara dilepaskan secara sekaligus dan udara bertiup keluar melalui bibir, menghasilkan suara yang eksplosif seperti halnya ketika mengucapkan huruf ba dan melingkar ketika dalam keadaan pengucapan doma. Maka yang lainnya terbuka dengan besar ketika mengucapkan fathah dan kasroh. Bibir telah menjadi tempatnya keluarnya beberapa suara karena keduanya secara langsung berkontribusi dalam pembentukan suara yang bersumber dari bibir, yaitu ba dan mim. Kadang keduanya bergerak mengambil bentuk dan situasi tertentu yang menjadikan pembentukan sebagian suara seperti membulat ketika mengucapkan wawu dan doma, dan terbuka ketika mengucapkan fathah dan kasroh. Tabel di bawah ini menjelaskan pergerakan bibir dan keadaan bibir dengan suara yang kemudian terbentuk. Bagian 1 yaitu keadaan bibir terkatup. Suara yang terbentuk adalah ba dan mim. Ketika bibir melingkar, suara yang terbentuk adalah so, do, to, zo, wa, dan doma. Dan keadaan bibir terbuka yaitu jika huruf berharokat fathah dan kasroh. C. Pembentukan bunyi bahasa. Pembentukan bunyi bahasa terjadi melalui 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Proses pembentukan atau initiation. Proses pembentukan ini disebut juga dengan proses arus udara. Proses ini terjadi dengan memasukkan udara ke paru-paru sebagai akibat pembesaran rongga dada dan turunnya sekat rongga dada sehingga mengakibatkan paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Setelah paru-paru penuh dengan udara, posisi rongga dada dan sekat rongga dada kembali dengan teratur pada posisi semula, yang mengakibatkan udara di dalamnya tertekan keluar demi sedikit sesuai tekanan yang dibuat. Proses keluarnya udara dari paru-paru inilah yang dianggap sebagai proses pembentukan bunyi bahasa, mengingat karena kebanyakan bunyi bahasa di dunia termasuk Indonesia dan Arab terjadi dengan udara yang keluar dari paru-paru. Di antara makhraj bunyi implosif terdapat di daerah langit keras dan lunak serta di daerah kerongkongan yang dapat mengeluarkan bunyi yang mirip dengan DBK. Di Sudan disebut dengan istilah bahasa tak-taka, sedangkan di Afrika Selatan disebut dengan klik. Tampaknya tidak ada satupun bunyi yang keluar dengan cara seperti ini yang dapat digunakan dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu ulama tajwid sangat konsisten agar dalam membaca Al-Quran sifat-sifat bunyi harus diperhatikan dan tidak diperkenalkan mengambil napas. Kemungkinan hal ini pula yang membuat ahli tajwid menyebutkan bahwa kata hawa dengan maksud udara yang keluar dari paru-paru bukan yang ke paru-paru. 2. Proses pembunyian. Proses pembunyian ini terjadi di daerah kerongkongan.
Organ bicaranya yang paling utama adalah dua buah pita suara. Jenis pembunyian yang terjadi berbeda-beda sesuai dengan kondisi pita suara dalam menghadapi udara yang datang dari paru-paru. Seperti diketahui bahwa paling tidak terdapat 4 kondisi pita suara dalam menghadapi udara yang datang dari paru-paru, yaitu kondisi rapat, tertutup yang menghasilkan bunyi letupan, kedua kondisi bersentuhan yang menghasilkan bunyi bersuara, ketiga kondisi berjauhan yang menghasilkan bunyi tidak bersuara, 4 kondisi berdekatan yang menghasilkan bunyi bisikan. Sedangkan kondisi terbuka lebar adalah kondisi untuk bernapas biasa. Perbedaan antara pengeluaran udara dari paru-paru untuk tujuan bicara dengan pengeluaran udara dari paru-paru untuk tujuan istirahat atau diam bisa kita lihat di tabel berikut. Tiga, proses nasalisasi. Lewat proses inilah ditentukan apakah suatu bunyi tergolong bunyi mulut murni atau bunyi hidung, termasuk salah satu unsurnya. Apabila langit-langit lunak atau anak lidah atau tekak menutup saluran yang mengarah ke rongga hidung, maka bunyi yang akan terjadi adalah mulut murni seperti bunyi ha, ho, kaf, jim, ta, sin, sa, ta dalam bahasa Arab, dan seperti bunyi B, T, S, J, H, D dalam bahasa Indonesia. Apabila langit-langit lunak atau anak lidah tidak menutup lubang rongga hidung, maka bunyi yang terjadi akan menjadi bunyi hidung seperti bunyi mim dan nun dalam bahasa Arab, dan bunyi eng dan nya dalam bahasa Indonesia. Apabila sebagian udara keluar dari rongga mulut dan sebagian keluar dari rongga hidung, maka akan menjadi bunyi dengung guna seperti bunyi paduan dari nun dan ya pada kalimat mayakmal. 4. Proses artikulasi. Setelah udara yang keluar dari paru-paru mengambil bentuknya di kerongkongan, kemudian menentukan arahnya, apakah akan keluar dari rongga hidung atau semi, udara tersebut meneruskan prosesnya kepada proses artikulasi final sesuai dengan bentuk dan sifat dari bunyi yang akan dituturkan. Proses ini terjadi dengan kerjasama antara organ bicara aktif dengan organ bicara pasif. Termasuk organ bicara aktif adalah bibir bawah, lidah, tekak, dan tenggorokan. Sedangkan yang termasuk organ bicara pasif adalah belahan mulut atas, termasuk gigi atas, gusi, langit-langit keras. Dalam proses ini, peran organ bicara yang terdapat di rongga mulut sangat signifikan dalam menentukan corak bunyi yang akan dihasilkan. Apabila organ bicara menghadapi udara yang datang dari paru-paru tersebut dengan hambatan yang kuat dan menyeluruh, maka terjadilah bunyi letupan seperti bunyi da, kof, to, ta, ba. Jika dihadapi dengan hambatan parsial akan terjadi bunyi geseran seperti bunyi ha, hoin, ho, sot, fa, za, sa. Adapun jika dihadapi dengan hambatan akan memberi peluang untuk udara keluar dari tempat lain di bagian mulut. Akan terjadilah bunyi sampingan seperti bunyi dot, lam. Kesimpulan, alat ucap adalah istilah yang merujuk pada perangkat manusia yang terdapat di antara dua bibir dan dua paru-paru yang berkontribusi sehingga menyebabkan terbentuknya suara. Alat ucap mencakup dari organ bicara, yaitu organ-organ yang menyertai secara langsung dalam proses pengeluaran suara. Alat ucap dan organ yang terdapat juga pada kepala, punduk, dan dada. Para ahli bahasa telah membatasi bahwa alat ucap dibatasi oleh apa yang terdapat antara dua bibir pada kepala dan paru-paru di dada. Alat ucap dan organ bicara meliputi paru-paru, pipa udara, kerongkongan, rongga di atas kerongkongan, lidah, langit-langit mulut, gigi, dan bibir. Ya, mungkin sekian, inilah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.